Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Pastor Talk Sign Church of Christ. Saya Pastor Chandra yang berbagi renungan pagi ini. Saudara terkasih, pernahkah kita merasa seperti sedang berbicara sendiri waktu berdoa? Kita sudah meminta, sudah menangis, sudah berharap, tapi rasanya nggak ada jawaban. Seperti mengetuk pintu, tapi nggak ada yang membukakan. Pernah merasa seperti itu? Saya ingat cerita seorang anak kecil yang mau banget punya sepeda baru. Setiap malam dia berdoa, "Tuhan, aku mau punya sepeda baru." Dia tulis doa itu di kertas dan ditempel di dinding. Setelah seminggu, 2 minggu, sepedanya nggak datang-datang. Akhirnya dia bilang, "Tuhan nggak sayang aku." Dan dia berhenti berdoa. Berbeda dengan temannya selain berdoa, juga membantu orang tua di rumah, menabung dari uang jajannya, dan tetap percaya meskipun gak langsung dapat sepeda baru, pasti nanti dia akan dapat. Beberapa bulan kemudian, orang tuanya membelikan sepeda baru karena melihat kesungguhan dan ketekunan anak ini. Inilah gambaran dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita sering mendengar ayat ini dan mungkin sudah hafal di luar kepala. Tapi apakah kita benar-benar mengerti maksudnya? Yesus gak cuma bilang mintalah, tapi Yesus tambahkan carilah dan ketoklah. Ini bukan sekedar pengulangan, tapi merupakan proses. Seperti 3 langkah iman. Mintalah, ini langkah yang awal. Ini tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan, mengakui kita butuh pertolongannya. Tapi yang sering terjadi, kita hanya berhenti di sini saja. Yang kedua, carilah. Tuhan mau kita aktif. Iman bukan berarti pasif. Mencari berarti kita terlibat dalam proses. Kita bergerak. Mungkin kita berdoa untuk pekerjaan, tapi kita juga harus mencari lowongan, mengasah kemampuan. Jadi tidak hanya mencari. Yang ketiga, ketoklah. Ini bicara soal ketekunan. Kadang kita sudah meminta dan mencari, tapi kita belum mendapatkannya. Disinilah Tuhan menguji ketekunan kita. Kita harus terus mengetuk pintu sampai pintu dibuka. Tuhan itu bukan vending mesin atau kulkas minuman otomatis. Kita nggak bisa tuh sekedar pencet tombol dan berharap langsung keluar jawabannya. Tapi Tuhan mau hubungan, mau interaksi, bukan transaksi. Bayangkan seorang yang sedang mencari pekerjaan. Dia mengirim 1 lamaran aja, lalu duduk menunggu. Setelah 2 minggu nggak ada kabar, dia menyerah. Bandingkan dengan orang yang mengirim lamaran ke banyak perusahaan, belajar hal baru, ikut pelatihan, dan tetap semangat meskipun ditolak berkali-kali. Kira-kira siapa yang kemungkinan besar akan mendapat kerja duluan? Saudara-saudara terkasih pasti setuju Tuhan lebih senang melihat iman yang aktif daripada pasif. Iman yang bergerak, bukan hanya berharap. Tuhan menjawab doa dengan caranya. Kadang Tuhan menjawab doa kita dengan ya. Kadang Tuhan menjawab doa kita dengan tunggu. Dan kadang dengan jawaban tidak. Tapi ingat,
Tuhan selalu tahu apa yang terbaik buat kita, bahkan di saat kita nggak paham sekalipun. Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 13, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lalu, bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh dalam pekerjaan. Jangan hanya berdoa minta kenaikan gaji, tapi kita harus cari tahu bagaimana cara bekerja lebih baik lagi, membangun hubungan yang sehat dengan rekan kerja, dan bersikap profesional. Dalam keluarga, kalau rumah tangga sedang dingin atau sedang ada konflik, jangan hanya berharap Tuhan mengubah orang lain, tapi kita harus mulai terlebih dahulu. Belajar mengalah, minta maaf, dan belajar mendengar lebih banyak. Atau dalam masa penantian, apakah itu penantian jodoh, pekerjaan, kesembuhan, atau hal lain. Gunakan waktu penantian tersebut untuk bertumbuh, ikut komunitas, melayani, belajar, dan tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Matius 7 ayat 7 bukan janji kosong, tetapi juga bukan janji instan. Tuhan rindu melihat kita bukan cuma berharap, tapi juga bertindak. Jangan berhenti hanya meminta, tetapi kita harus melanjutkan dengan mencari dan mengetok. Lakukan itu dengan hati yang tetap percaya dan berserah. Percayalah, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia tahu waktu yang tepat untuk menjawab dan Dia selalu bekerja. Bahkan di saat kita belum melihatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk bisa berdoa, percaya, dan bertindak sesuai kehendak-Mu. Pimpin setiap kami melangkah dalam iman yang aktif. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.